Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Rahmat Dinata dari Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang suatu dashboard yang telah saya buat dengan uh, tujuan untuk menganalisis serangan jaringan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Nah, pada dashboard ini ya, saya memiliki tema itu tentang mendeteksi ancaman cyber berdasarkan traffic jaringan. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang business understanding terkait dengan data yang saya gunakan dan juga tujuan saya ya, atau fokus saya kemana. Oke, uh, business understanding pada dashboard ini yaitu tentang dalam lingkungan bisnis yang sangat tergantung pada durasi serangan, jenis serangan, dan juga pola aktivitas jaringan selama serangan, ya, bisnis dapat memahami serangan mana yang memiliki dampak yang signifikan terhadap performa jaringan. Nah, fokus ini juga bertujuan untuk memprioritasi ya serangan mana yang membutuhkan penanganan segera, seperti serangan dengan durasi panjang atau serangan yang memanfaatkan banyak bandwidth. Hal ini membantu mengoptimalkan sumber daya atau resource ya, keamanan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Seperti itu. Oke, langsung saja. Di sini saya memiliki beberapa visualisasi dan juga beberapa dashboard yang nantinya akan saya jelaskan satu persatu. Oke. Nah, di sini ada eh, visualisasi yang berkaitan dengan analisis durasi dan juga jumlah paket ya, ya seperti itu. Pada visualisasi ini bertujuan atau menunjukkan durasi serangan pada berbagai protokol jaringan ya, dan juga eh, layanan sorry dan juga eh, jenis serangan ya jenis serangan. Nah, tujuannya yaitu yang pertama untuk melihat bagaimana jumlah paket berubah seiring dengan durasi aliran serta bagaimana pola ini berbeda antara lalu lintas normal dan juga lalu lintas yang jenisnya itu serangan. Ada beberapa uh, keterkaitan antara dan visualisasi ini dengan business understanding yang saya menjadi fokus. Yang pertama yaitu ada serangan berbasis protokol MK atau sorry lalu lintas normal dan juga serang. Perbedaan mencolok antara jumlah paket dalam lalu lintas normal dan juga lalu lintas yang terkait dengan serangan. Misalnya, serangan yang mungkin memiliki durasi yang lebih pendek, tetapi volume paketnya itu yang sangat tinggi. Nah, ini bisa menunjukkan aktivitas seperti DOS ya, seperti itu. Oke. Nah, pada visualisasi ini, saya merangkum dua pernyataan. Ya. Pertama yaitu serangan berbasis protokol MQTT ya, memiliki durasi yang paling lama dibandingkan layanan-layanan lainnya atau servis lain-lainnya. Nah, yang kedua yaitu jenis serangan seperti NMAP, TCP scan, dan juga DOS low loris ini memanfaatkan layanan tertentu dan memiliki durasi yang cukup panjang yang menunjukkan adanya potensi gangguan yang signifikan terhadap layanan ini. Seperti itu. Saya masuk ke tabel ya terlebih dahulu ya. Ini, nah ini adalah visualisasi dari analisis durasi dan jumlah paket yang kita bahas tadi. Di sini saya akan mendemonstrasikan. Di sini terdapat ada bandwidth paket, PWD paket total. Nah, kolom-kolom apa aja yang saya terapkan pada visualisasi ini? Yang pertama yaitu ada flow duration ya, yang sangat pasti flow duration untuk kita melihat bagaimana eh, kegiatan tersebut memiliki durasi seberapa seperti itu pada bandwidth paket dan juga forward paket. Di sini juga sih saya memiliki fitur filtering ya, filtering
untuk melihat bagaimana sih kita mengukur antara perbandingan dengan jenis serangannya, jenis serangan selanjutnya, yaitu saya memiliki visualisasi kedua, yaitu tentang durasi serangan. Durasi serangan ini menunjukkan tentang flow duration ya, yaitu kalau flow duration yang saya gunakan ini berdasarkan protokol dan juga service atau layanan yang terlibat dalam serangan tertentu. Nah, setiap bar mewakili durasi serangan yang tercatat pada protokol atau layanan tertentu, dan waktu pada bar menunjukkan jenis serangan yang terkait. Oke, di sini saya akan mendemonstrasi. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana kita akan melakukan filtering ya, sesuai bagaimana contohnya seperti kita ingin mengukur jenis serangan yang bertipe MQTT publish. Di sini terdapat pada protokol TCP ya, TCP. Nanti bisa kita lihat. Sini kita bisa lakukan ya ke untuk sesuai kebutuhan apabila kita ingin menganalisis ya, menganalisis seperti itu. Nah, pada visualisasi ini ada beberapa keterkaitan dengan business understanding. Yang pertama yaitu tentang protokol dan juga layanan yang rentan terkena serangan. Yang pertama yaitu ada MQTT, yang kedua yaitu ada SSL, protokol SSL, service SSL. Nah, yang kedua yaitu tentang pola serangan berdasarkan protokol. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa protokol TCP ini memiliki kerentanan ya dalam serangan-serangan yang ada pada data yang saya gunakan. Seperti itu. Untuk visualisasi yang ketiga, di sini saya akan mengenai analisis down and up ratio. Pada visualisasi ini kita akan menganalisis rasio download dan juga upload selama serangan berlangsung. Visualisasi ini memberikan gambaran tentang pola lalu lintas data selama serangan. Ini juga ada dua pernyataan yang saya rangkum ya terkait dengan visualisasi ini, yaitu tentang serangan DDoS dan juga DOS spying ya. Nanti saya akan demonstrasikan. Itu yang cenderung memiliki rasio upload yang lebih tinggi, mengindikasikan adanya upaya untuk membanjiri jaringan dengan data. Yang kedua yaitu serangan seperti NMAP dan juga scan dan juga brute force menunjukkan pola rasio download yang lebih tinggi, yang menunjukkan potensi upaya untuk mencuri data dari jaringan suatu perusahaan. Seperti itu. Di sini langsung saja saya demonstrasikan ya. Di sini kita bisa melakukan filtering terkait dengan protokol-protokol apa. Contoh ya, misal kita ingin mencari TCP. TCP ini memiliki sama seperti visualisasi sebelumnya. TCP ini memiliki kerentanan ya, kerentanan dalam analisis download and upload rasionya. Nah, di sini kita melihat DOS spying hyping yang tadi saya jelaskan. Ini memiliki ukuran atau traffic download dan upload itu yang sangat tinggi dibandingkan dengan jenis-jenis serangan yang lain-lain seperti itu. Kita bisa asumsikan bahwa TCP ini memiliki traffic untuk melakukan untuk kita analisis pada suatu jaringan ini sangat tinggi dibandingkan dengan protokol-protokol lain seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dashboard ya. Ini saya memiliki 3 dashboard penting ya, yaitu dengan beberapa di satu dashboard ini terdapat beberapa visualisasi yang memiliki keterkaitan antara satu dan lain. Yang pertama di sini ada yang namanya dashboard kinerja serangan ya. Kinerja serangan paket dan paket data. Nah, dashboard ini memberikan kombinasi analisis yang memungkinkan kita memahami pola serangan dengan lebih baik. Yang pertama,
yaitu ada pola durasi dan intensitas. Nah, durasi serangan yang lebih panjang dan jumlah paket data yang lebih tinggi menunjukkan ancaman serius pada jaringan, seperti MQTT publish dan juga string speed ya. Kita bisa lihat, ya. Ya, kita bandingkan dengan yang lain, ya, seperti ya. MQTT ini memiliki durasi serangan dan juga jumlah paket yang sangat tinggi dibandingkan yang lain-lainnya. Seperti itu. Ya. Saya demonstrasikan seperti itu. Untuk dashboard selanjutnya, di sini saya memiliki dashboard tentang berdasar dashboard performa jaringan ya, berdasarkan rasio rasio jenis serangannya. Seperti itu. Dashboard ini tujuannya untuk menampilkan informasi penting tentang performa jaringan dalam menghadapi serangan cyber berdasarkan matriks utama seperti durasi serangan, jumlah paket data, dan rasio download dan upload. Ada beberapa hal ya, ada beberapa hal yang menjadi garis besar pada dashboard ini. Yang pertama itu kinerja jaringan. Nah, dashboard ini memberikan gambaran tentang bagaimana sih serangan yang berbeda mempengaruhi kinerja jaringan secara keseluruhan. Ya, contohnya seperti kita ingin menganalisis ya TCP dan juga IP. Kita lihat. Nah, yang kedua yaitu ada prioritas penanganan. Dengan mengidentifikasi serangan yang memiliki durasi yang panjang, rasio upload dan juga download yang besar dan aktivitas waktu aktif yang tinggi. Jadi suatu nantinya itu di suatu perusahaan setelah kita analisis menggunakan dashboard ini ada salah satu divisi ya, atau divisi keamanan lah ya. Ini dapat memprioritaskan jenis serangan yang paling merugikan untuk ditangani terlebih dahulu seperti itu. Nah, contohnya seperti pada bagian protokol kita akan melakukan filtering pada bagian protokol, pada bagian TCP. Di sini kita dapat melihat nih jenis-jenis serangan ya pada down up ratio dan juga rata-rata pada bagian MQTT publish dan juga DOS sinkron mapping ini memiliki atau diharuskan menjadi perhatian khusus pada tim nantinya seperti itu. Nah, untuk dashboard yang terakhir di sini memiliki dashboard untuk melakukan dashboard tentang penggunaan payload ya dan juga kinerja serangan pada suatu serangan. Nah, dashboard ini dirancang untuk membantu tim pada suatu perusahaan tadi itu ya, untuk memahami tidak hanya durasi dan intensitas serangan saja, tapi juga bagaimana data bergerak selama serangan tersebut terjadi. Nah, hal ini memungkinkan identifikasi serangan yang memiliki potensi yang lebih merusak, seperti serangan yang durasinya pendek, tetapi penggunaan datanya itu yang sangat tinggi, seperti itu. Nah, kombinasi visual antara analisis tentang payload selama serangan dan juga durasi serangan ini dirancang untuk memberikan pandangan yang holistik atau yang objektif terkait tentang kinerja serangan dan dampaknya terhadap suatu jaringan. Dengan menggabungkan dua visualisasi ini ya, seperti durasi serangan dan lain-lainnya, ini kita dapat membantu untuk memberikan gambaran, untuk membuat suatu gambaran untuk kita dapat melakukan kegiatan yang lebih cepat untuk memahami ancaman yang dihadapi, memprioritaskan tindakan mitigasi dan juga mengoptimalkan sumber daya jaringan seperti itu. Pada bagian dashboard ini bisa kita cari ya terkait dengan sesuai dengan jenis serangannya. Kita lihat ERP memiliki tingkat jenis serangan yang sangat sering ya, dan juga MQTT publish ini memiliki jenis serangan yang sangat tinggi sesuai dengan pada flow duration ini MQTT sangat-sangat tinggi ya frekuensinya pada protokol TCP dan juga ERP positioning ini sangat tinggi frekuensinya pada flow paket payload atau dia ini memiliki waktu yang singkat tapi memberikan data yang sangat-sangat besar seperti itu. Oke, mungkin ini presentasi yang dapat saya sampaikan terkait tentang dashboard, suatu dashboard yang saya rancang untuk melakukan untuk berfokus pada suatu business understanding, yaitu deteksi ancaman cyber berdasarkan traffic jaringan. Lebih kurangnya saya mohon maaf.
saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.